Udah susah-susah kuliah, bukannya kerja di kota malah milih macul di desa. Kalau cuma gitu doang, nggak sekolah pun bisa. Ya, begitulah yang telinga saya terima ketika memutuskan kembali ke desa. Emang nggak logis sih ninggalin kerjaan di kota buat jadi petani di desa. Tapi, suplai makanan sehat yang melimpah, air dan udara yang bersih, dan lingkungan yang tenang telah berhasil membujuk saya untuk memilih keputusan yang gak logis. Meski uang terbatas, tapi buah, sayur, dan makanan di sini jumlahnya melimpah. Dengan uang seadanya pun masih bisa makan. Ngomong-ngomong soal makan, kami berencana bikin kebun gersang ini dengan tanaman pangan yang setidaknya cukup untuk kami, selebihnya bisa dijual atau dibagi. Walaupun bertani itu nggak susah, tapi bertani di sini punya masalah yang nggak bisa terselesaikan hanya dengan cangkul. Ketersediaan air. Di sini agak jauh dari sungai, dan itulah mengapa pertanian di sini gitu-gitu aja. Butuh teknik dan ilmu untuk mengatasinya, setidaknya ilmu dasar untuk mendapatkan air. Karena udah disekolahin, kami pakai geolistrik untuk tahu kedalaman airnya, pakai dosing rod untuk tahu titik kumpulnya air. Kalau pakai konsultan buat kegiatan ini doang udah habis banyak, makanya kami pakai ijazah saya. BTW, pemanfaatan air untuk pertanian tidaklah cukup bijak. Kami upayakan untuk memakai secukupnya saja. Dan kami upayakan air hujan yang turun di sini bisa masuk ke tanah, agar air tanah kami tetap lestari. Singkat cerita, masalah air sudah teratasi. Masalah selanjutnya datang. Tanahnya keras banget. Ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini, tapi kami memilih cara yang dilakukan di pertanian kuno Amazon, Terra Preta. Teknik ini menggunakan arang untuk meningkatkan kualitas tanah pertanian. Arang berfungsi untuk menyimpan air dan tempat hidup mikroorganisme tanah yang bersimbiosis dengan tanaman. Hasilnya, tanah yang keras ini menjadi lebih gembur. Meski lambat, tapi hasilnya permanen. Tanah sudah ramah, bukan berarti tidak ada masalah. Daun muda yang baru tumbuh semuanya layu. Bukan karena kurang air, tapi cuaca di sini terlalu panas untuk mereka. Mereka butuh naungan yang sanggup mengayomi di bawah teriknya dunia ini. Singkong untuk naungan daun, dan ubi jalar untuk naungan tanah. Kami pilih mereka untuk menaungi bibit-bibit yang kami tanam. Selain mudah dan cepat tumbuh, mereka bisa dipanen lebih awal. Lumayan untuk memperpanjang napas. Kukira permasalahan ini cukup sampai di sini, dan ternyata masih ada lagi. Harga anjlok saat panen raya. Di tempat kami saat ini adalah musim panen raya jengkol. Harganya anjlok dan memaksa kami harus lebih kreatif lagi. Setidaknya memperpendek rantai pasok atau dengan memberi nilai tambah. Untuk skala kecil tidaklah susah, tapi untuk skala yang lebih besar kami masih perlu belajar. Jual langsung ke konsumen atau jual dalam bentuk jadi adalah cara yang paling gampang. Ketika panen seperti ini biasanya dieksekusi ramai-ramai satu keluarga. Selain cepat, cara ini meningkatkan bonding antar anggota keluarga. Tidak ada lagi ruang bicara yang sunyi. Selain dijual mentah, kami juga jual dalam kondisi siap makan. Karena memang masaknya cukup ribet dan lama. Salah-salah bisa kena jengkolan. Meski nagih, tapi sebaiknya jangan makan terlalu banyak. Batas toleransi orang tidaklah sama dalam urusan jengkolan. Begitulah cerita kami memulai jadi petani. Mengolah lahan yang kata orang susu untak ditanami, diolah dengan cara yang berkelanjutan. Memberi manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan, dan mencoba mengatasi permasalahan petani semampu kami. Semoga di kemudian hari akan ada lebih banyak tenaga muda yang bertani. Sampai jumpa di video selanjutnya.